Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bulala Nabila atau bisa dipanggil Bulala. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi makhluk hidup dan bagaimana materi itu? Kalian bisa simak di video ini. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, apa sih itu klasifikasi? Nah, klasifikasi itu adalah suatu pengelompokan. Nah, pengelompokan makhluk. Ada apa aja makhluk di dunia ini? Nah, di bumi ini ada dua makhluk. Yang pertama adalah abiotik dan yang kedua adalah biotik. Abiotik artinya makhluk tak hidup. Nah, kenapa A ini saya beri warna merah? Karena A dalam biologi itu biasa artinya adalah tidak. Nah, jadi abiotik artinya tidak hidup. Kemudian yang kedua yaitu makhluk biotik. Biotik itu artinya makhluk yang hidup. Contohnya apa aja? Hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, apalagi bakteri, virus, dan jamur. Oke, sekarang apa bedanya sih Bu antara abiotik dan biotik ini? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi, yang membedakan antara abiotik dan biotik itu adalah ciri-cirinya. Salah satunya adalah yang pertama, bergerak. Nah, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak itu adalah berpindah tempat. Nah, untuk melakukan pergerakan, manusia dan hewan ini memerlukan alat atau sarana bantu yang disebut dengan alat gerak. Contohnya apa ya? Contohnya adalah burung yang memerlukan sayap. Kemudian, harimau yang memerlukan kaki. Katak yang memerlukan tungkai. Nah, itu adalah ciri dari bergerak. Dari tadi kok yang dijelaskan hewan aja, Bu. Gimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan itu termasuk makhluk hidup karena kita tidak bisa melihat pergerakannya? Nah, jadi pergerakan tumbuhan itu bisa kita ketahui dari yang pertama, akar. Nah, akar tumbuhan itu bisa semakin memanjang dari tempatnya semula. Jadi akar tumbuhan itu akan semakin memanjang, bergerak, dia akan mencari sumber mata air. Nah, itu adalah salah satu contoh bergerak. Kemudian sulur dari tumbuhan. Nah, sulur itu akan merambat. Nah, itu adalah salah satu juga contoh dari pergerakan tumbuhan. Kita lanjut ke ciri yang kedua. Makan dan minum. Di sini kita perlu makan dan minum itu untuk membentuk energi. Kita melakukan sesuatu kegiatan itu kita butuh energi. Nah, kita mengangkat bolpen saja untuk menulis itu kita membutuhkan energi. Jadi kita harus makan dan minum. Ciri yang ketiga adalah peka terhadap rangsang. Apa itu, Bu, peka terhadap rangsang? Peka itu artinya sensitif. Nah, sensitif terhadap reaksi, perubahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, contohnya apa? Rangsangan berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Ini ada gambar. Coba kita lihat. Nah, gambar yang pertama, ini seorang anak laki-laki yang otomatis dia menyilangkan tangannya ke atas matanya. Karena apa? Silau. Dia silau kena cahaya matahari. Itu adalah suatu respon. Respon manusia tersebut terkena cahaya. Kemudian gambar yang kedua. Ini adalah gambar daun putri malu yang kita sentuh. Apa yang terjadi kalau daun putri malu kita sentuh? Ya, dia akan mengatuk. Sama halnya dengan bunga ini. Saat daunnya kita sentuh, dia akan mengatuk. Nah, pura-pura layu. Kemudian ini gambar hewan. Nah,
Apa ini? Kaki 1000. Jadi kaki 1000 ini kalau kita sentuh dia akan menggulung. Nah, itu adalah suatu bentuk pertahanan diri. Oke, lanjut ke ciri yang selanjutnya. Bernafas. Nah, mengapa makhluk hidup itu perlu bernafas? Nah, ini hewan mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Nah, ini dia. Tujuan dari bernafas itu untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Jadi kita makan saja kalau nggak bernafas juga sama aja, nggak akan bisa menghasilkan energi. Nah, sekarang kalau tumbuhan gimana? Tumbuhan berkebalikan dengan hewan. Kalau hewan itu membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, kalau tumbuhan dia membutuhkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi hewan dan tumbuhan ini saling ketergantungan seperti itu. Ciri yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Jadi kita bisa bedakan yang mana tumbuh dan berkembang itu dari mana. Kalau tumbuh itu ada pertambahan ukuran. Nah, itu adalah tumbuh. Pertambahan ukuran, tambah berat. Jadi suatu yang bisa dihitung itu adalah tumbuh. Itu ada di gambar yang anak bayi ini sampai dia menjadi balita. Kemudian kalau yang berkembang itu kita lihat dari kedelai ini. Jadi yang pertama, dia itu hanya berupa biji yang ditanam. Kemudian dia mengeluarkan kotiledonnya di atas tanah. Nah, itu berarti dia mulai tumbuh kan. Nah, setelah tumbuh dia akan berkembang. Berkembangnya kita lihat dari mana? Dia memiliki daun. Nah, ini ada daun yang tumbuh. Nah, seperti itu. Jadi ada suatu diferensiasi lagi. Dia berkembang, mengeluarkan apa? Seperti itu. Jadi yang pertama tidak ada daun, jadi menjadi ada daun. Seperti itu bedanya tumbuh dan berkembang. Ciri selanjutnya adalah ekskresi. Ekskresi, eks artinya keluar. Nah, apa Bu yang dikeluarkan? Jadi yang dikeluarkan itu adalah zat sisa. Nah, tubuh kita tadi kan habis makan. Itu kita memproses suatu energi. Apa aja? Dari tadi kita makan bakso. Nah, bakso itu ada apa? Ada karbohidrat, ada apa aja. Nah, yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh itu akan dikeluarkan. Nah, itu dia namanya ekskresi. Contoh adalah kita lagi berkeringat. Nah, berkeringat itu adalah suatu sistem tubuh untuk mengeluarkan zat yang sudah tidak dibutuhkan. Seperti itu. Contoh lain selain berkeringat, mengeluarkan urin atau kita lagi pipis. Nah, pipis itu mengeluarkan zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kalau sudah mau kebelet pipis, sudah jangan ditahan. Nah, tubuh kita ini sudah mau mengeluarkan, ayo Mbak, cepet Mbak dikeluarin. Nah, kayak gitu. Jadi kita jangan tahan, karena itu kalau ditahan malah tidak baik bagi tubuh kita. Ciri yang selanjutnya adalah berkembang biak. Jadi berkembang biak ini reproduksi. Nah, tujuannya untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Seperti itu. Kemudian adaptasi. Makhluk hidup ini dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan ini membuat makhluk hidup dapat bertahan di lingkungannya. Contohnya adalah pohon jati ini menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Pada contoh lain ada, jadi contohnya itu unta. Unta itu memiliki punuk. Nah, punuknya itu untuk apa? Untuk menyimpan air. Karena di gurun itu sangat sedikit air. Kemudian ada lagi kaktus. Kaktus itu memiliki daun yang berbentuk duri. Jadi duri itu merupakan daun. Nah, itu adalah suatu bentuk adaptasinya kaktus. Semakin lebar daun, maka dia akan semakin membutuhkan banyak air. Nah, banyak yang diuapkan. Kalau misalnya daunnya semakin kecil,
apalagi berbentuk duri seperti itu akan mengurangi penguapan dari kaktus. Oke anak-anak, jadi dari penjelasan Bu Lala tadi, kita bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri makhluk hidup dan apa saja perbedaan antara makhluk biotik dan abiotik. Bu Lala harap kalian bisa menyimak dengan baik, dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen melalui grup ini. Nah, sekian dari Bu Lala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.